Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ramadhani dan dengan NIM 2501020043 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai permasalahan berdasarkan artikel yang sudah saya pilih. Nah, yaitu untuk identitas artikelnya itu. Untuk identitas artikelnya itu saya memilih judul artikelnya Pembangunan Sistem Informasi Laundry berbasis web dengan metode waterfall. Studi kasus ini diambil pada kasus Permata Laundry. Nah, penulisnya itu Farhan Fikri Pradana dan Hermansyah. Tahun publikasinya 2024. Ini nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Tambusai volume 8 nomor 1 tahun 2024. Nah, untuk latar belakang penelitiannya, Permata Laundry merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian. Dalam menjalankan usahanya, pengelolaan data pelanggan, transaksi, dan laporan masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan. Sistem yang manual menimbulkan berbagai kendala seperti kehilangan data, kesalahan pencatatan, kesulitan menghitung pendapatan, dan tidak tersedianya tracking order. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi laundry berbasis web agar pengelolaan data lebih efektif dan efisien serta lebih optimal. Nah, untuk permasalahan yang ditemukan, yang pertama yaitu pencatatan data manual. Jadi, karena pencatatan data masih manual, data pelanggan dicatat di buku, terus datanya rentan hilang dan rusak, sering terjadi kesalahan pencatatan. Terus yang kedua yaitu sulit menghitung pendapatan karena masih menghitung nota satu persatu, memakan waktu yang lama dan beresiko salah hitung. Yang ketiga, ada tracking order, jadi pelanggan nggak tahu status cuciannya, terus sulit memantau proses laundry. Yang keempat, kurang efisien. Banyak pekerjaan dilakukan secara manual, pelayanannya menjadi lebih lambat. Keempat permasalahan ini membuat pengelolaan laundry menjadi tidak efektif dan efisien. Tidak efektif dan efisien. Nah, untuk database-nya, untuk database sistemnya itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu pelanggan. Di pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamatnya. Nah, nanti dari pelanggan ini akan menghasilkan transaksi, ada ID transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, tanggal transaksi, dan status. Terus ada detail transaksinya, terus ada juga di sini pegawai, sini pembayaran. Nah, di sini ada juga bagian layanan. Nah, untuk solusi dari permasalahan yang saya temui tadi, yang pertama yaitu sorting and pegging. Sorting digunakan untuk mengurutkan data sesuai kriteria tertentu dan pegging digunakan untuk membagi data ke dalam beberapa halaman agar tampilan lebih rapi dan mudah digunakan. Nah, jadi contohnya kayak gini. Nah, ini sorting itu dibagi berdasarkan tanggal, nama pelanggannya, status laundry, dan total bayarnya. Ini contohnya. Ini nomornya biar rapi. Di sini tanggal masuk laundry-nya, tanggal baju diantar. Di sini nama pelanggannya. Terus ini statusnya, ini selesai, ini masih diproses, ini selesai, ini masih menunggu antrian, dan ini sedang diproses. Nah, ini untuk total bayarnya. Ini merupakan sorting tadi, yaitu mengurutkan data sesuai kriteria tertentu. Nah, dan pegging itu data dibagi per halaman agar tidak terlalu banyak dan lebih mudah dibaca. Nah, jadi ini untuk ini halaman pertama, page pertama ini nanti geser ke halaman kedua kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada nested query. Menggunakan query di dalam query lain untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.
contoh penggunaannya itu menampilkan pelanggan yang pernah melakukan transaksi, menentukan pelanggan dengan jumlah transaksi terbanyak, mengetahui transaksi dengan nilai pembayaran tinggi, dan menampilkan transaksi yang belum selesai. Nah, jadi itu tadi salah satu contoh penggunaan nested query. Nah, ini contohnya menampilkan pelanggan yang pernah melakukan transaksi. Jadi untuk query-nya bakalan kayak gini, select nama from pelanggan, where ID pelanggan, in select ID pelanggan from transaksi. Itu ya, berarti menampilkan pelanggan yang pernah melakukan transaksi. Nah, solusi ketiga ada arithmetic operation pada select. Arithmetic operation digunakan untuk melakukan perhitungan secara otomatis di dalam query database. Ini contoh perhitungannya. Misalnya berat cuciannya tadi 5 kilo, harga per kilonya 8.000. Nah, jadi total biayanya atau total bayarnya itu 40.000. Contoh penerapan di sistem laundry, menghitung total biaya laundry berdasarkan berat pakaian, menghitung total pendapatan harian, menghitung total transaksi bulanan, menghitung jumlah pembayaran pelanggan. Nah, ini contoh laporan pendapatannya. Misalnya total hari ini 1.250.000, bulan ini 25 juta, total transaksi 320. Nah, itu arithmetic operation digunakan. Terus solusi berikutnya ada trigger. Trigger adalah prosedur yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi perubahan data pada database. Contohnya kayak gini, ini perubahan data itu update status laundry. Pengguna mengubah status laundry menjadi selesai. Triggernya aktif. Trigger akan aktif secara otomatis sesuai aturan yang telah dibuat. Jadi akan diproses otomatis. Jika status selesai, kemudian update laporan transaksi dan simpan ke laporan pendapatan. Trigger menjalankan perintah otomatis seperti memperbarui laporan dan menyimpan data pendapatan. Hasilnya juga akan otomatis nanti, seperti laporan transaksi dan pendapatan terupdate secara otomatis tanpa input manual. Nah, manfaat triggernya itu sendiri prosesnya jadi lebih otomatis, mengurangi kesalahan pengguna atau human error, terus data lebih akurat dan konsisten. Nah, ini DML yang biasanya digunakan untuk mengelola data pada sistem. Bisa saja kita sebut sistem permata laundry karena ini merupakan studi kasus di permata laundry. DML itu data manipulation language. Yang pertama ada insert, yaitu menambahkan data baru ke dalam database. Contohnya tambah pelanggan baru, tambah transaksi baru, dan tambah tarif baru gitu. Kalau update untuk memperbarui data yang sudah ada. Contohnya ubah status laundry, ubah tarif, perbarui data pelanggan, itu menggunakan update. Terus ada delete, yaitu menghapus data yang tidak diperlukan. Contohnya hapus transaksi yang salah, hapus data pelanggan, hapus data lama. Terus yang terakhir ada select, untuk menampilkan data dari database. Contohnya menampilkan daftar pelanggan, menampilkan transaksi, dan menampilkan laporan. Nah, ini contoh implementasi sistem informasi laundry berbasis web pada permata laundry tadi. Nah, ini di bagian menu ya, kita bilang menu, ini menerapkan sistem sorting kayak tadi, dibagi menjadi dashboard, pelanggan, transaksi, layanan, pembayaran, laporan, user, pengaturan, dan logout. Nah, di sini ada pegging tadi, jadi data bakalan dibagi ke beberapa halaman. Nah, ini juga ada bagian triggernya tadi yang otomatis berupa, misalnya ini dari menunggu, dia akan otomatis kalau cuciannya diproses, dia akan masuk ke status proses, dan kalau selesai, dia akan masuk ke selesai dan masuk ke laporan pendapatan. Nah, jadi sistem ini berhasil diterapkan, data transaksi tersimpan secara terstruktur,
pencatatan otomatis dan akurat, memudahkan pencarian dan pengelolaan data, dan mendukung layanan lebih cepat dan efisien. Halaman ini menampilkan transaksi laundry yang tersimpan di dalam database secara resmi, database secara real time dan mudah diakses. Nah, jadi untuk kesimpulannya, permasalahan pada sistem manual berhasil diatasi dengan pembangunan sistem informasi berbasis web. Penerapan materi basis data seperti sorting, NPG, nested query, arithmetic operation, trigger, dan DML membantu pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Sistem memudahkan pengelolaan data pelanggan, transaksi, laporan, serta menyediakan fitur tracking order yang sangat mempermudah kinerja. Pelayanan menjadi lebih cepat, pelanggan lebih puas, dan operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi laundry berbasis web, Permata Laundry dapat meningkatkan kualitas layanan, meminimalkan kesalahan, dan mendukung perkembangan usaha yang lebih modern dan profesional. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang pembangunan sistem informasi laundry berbasis web dengan metode waterfall yang merupakan studi kasus pada Permata Laundry. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.